Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Uki Holder, agar kalian tidak minder, karena sering main binder. Selamat menonton, pemain Tinder. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Neji Springfield yang merupakan seorang guru. Neji memiliki kekuatan ketika dia bersin. Pakaian orang di sekitarnya akan terlepas. Adegan berpindah di mana memperlihatkan wanita yang bernama Evangeline aka McDowell, yang merupakan seorang vampir berusia 700 tahun. Dia juga adalah murid Neji di sekolah bertahun-tahun berselang. Evangeline menjadi seorang guru di desa, dan kini namanya adalah Yukihime. Muridnya mencoba menghajar Yukihime, dan Yukihime dengan mudah mengalahkan mereka. Pemimpin dari murid tersebut bernama Konoe Tota. Kemudian Tota dan kawan-kawan berniat mengalahkan Yukihime dan memanjat menara. Ternyata orang tua Tota telah meninggal akibat kecelakaan, dan kini Tota tinggal bersama dengan Yukihime. Saat di kuburan, Tota melihat arwah Nagi yang menyuruhnya untuk ke menara. Keesokan harinya Tota dan kawan-kawan kembali menyerang Yukihime namun gagal. Kemudian Pak Tachibana mengajak mereka untuk mempelajari sihir. Ternyata Tota tidak baik dalam menggunakan sihir, dan Pak Tachibana memberikan gelang khusus agar dipakai Yukihime. Tota pun memberikan gelang tersebut ke Yukihime. Ternyata gelang tersebut dapat menyegel sihir Yukihime. Kemudian tiba-tiba Yukihime diserang oleh teman Tota. Dan ini semua adalah rencana dari Pak Tachibana untuk menangkap Yukihime yang merupakan seorang buronan. Tota datang mencegah Pak Tachibana, dan Tachibana memotong tangan Tota dan berniat membunuh Tota. Yukihime datang mencegahnya. Pak Tachibana langsung mencincang Yukihime. Dia juga membuat Tota sekarat. Yukihime mengatakan kalau sebenarnya Tota telah mati 2 tahun lalu akibat kecelakaan, dan Yukihime menghidupkannya. Yukihime berkata kalau Tota dapat menggunakan kekuatannya jika meminum darah Yukihime. Kekuatan Tota jadi mengikat drastis dan mampu mengalahkan Pak Tachibana dengan mudah. Tubuh Tota dan Yukihime kembali seperti semula. Keesokan harinya, Yukihime dan Tota berpamitan ke teman sekolahnya. Mereka akan ke kota untuk memanjat menara. Saat mereka berjalan, Yukihime mengatakan kalau penduduk bumi sudah menurun drastis. Yukihime juga memberitahu Tota kalau tubuh Tota akan berusia 14 tahun selamanya dan tidak akan bisa tua. Kemudian tanpa sengaja Tota bertemu dengan seorang pria yang berpenampilan seperti wanita bernama Tokisaka Kuromaru. Ternyata dia berasal dari menara. Dia adalah pemburu makhluk abadi dan ditugaskan untuk mencari seorang vampir wanita yang berusia 700 tahun dan dijuluki sebagai malaikat kegelapan. Ternyata Yukihime adalah wanita yang dicari oleh Kuromaru. Saat Kuromaru hendak menyerang Yukihime, Yukihime langsung menyerang Kuromaru. Ternyata Kuromaru juga abadi. Kemudian Yukihime menyarankan Kuromaru untuk melawan Tota. Mereka pun bertarung dengan sengit. Tota memenangkan pertarungan tersebut. Karena Tota menang, Tota meminta Kuromaru untuk menjadi temannya. Kemudian Yukihime menyarankan Kuromaru untuk menjadi muridnya. Kuromaru pun menyetujuinya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Kemudian Tota menyarankan untuk membentuk tim yang berisi orang-orang abadi. Ternyata Yukihime telah membentuk keluarga bagi orang-orang yang abadi. Tempat tersebut bernama Uki Holder. Yukihime langsung disambut oleh anggota Uki Holder, salah satunya bernama Karin. Kemudian mereka semua pergi ke markas Uki Holder. Di sana Tota bertemu dengan Uki Holder nomor 6 yang bernama Makabe Gengoro, dan nomor 10 Ameya ikut. Tota dan Kuromaru disuruh untuk mengikuti tes masuk Uki Holder. Mereka harus melawan para number Uki Holder dalam 7 hari. Tota melawan Karin yang merupakan Uki Holder nomor 4, dan Kuromaru melawan Gengoro. Saat sedang beristirahat, Tota dan Kuromaru bertemu dengan Yuki Shinobu yang merupakan orang biasa bekerja sebagai pelayan. Adegan memperlihatkan masa lalu saat Yukihime bersama Neji. Ternyata Neji adalah kakek dari Tota. Adegan berpindah di mana Tota dan Kuromaru pergi ke ruang penyimpanan untuk membawa barang. Di sana mereka bertemu dengan Uki Holder nomor 2 yang bernama Shishido Jinbei. Dia menyuruh Tota untuk mencabut pedang legendaris yang tidak bisa dicabut, dan Tota bisa mencabutnya dengan mudah. Pedang itu bernama Kurobo. Pedang tersebut juga bisa berbicara dan mengubah beratnya. Setelah itu Tota dan Kuromaru terus berlatih hingga hari ke-7. Kuromaru melawan Gengoro, dan Kuromaru berhasil mengalahkan Gengoro. Ternyata cara abadi Gengoro seperti main game.
Di sisi lain Tota melawan Karin dan Tota berhasil memenangkannya. Tiba-tiba Tota mendengar Shinobu yang berteriak minta tolong. Tota dan Karin pergi untuk menyelamatkannya. Kemudian mereka bertarung dengan monster tersebut. Tota dan Kuromaru akhirnya lolos untuk masuk Uki Holder, dan menjadi seorang number. Beberapa hari kemudian, Tota, Kuromaru dan Karin mendapatkan misi untuk menyelamatkan orang di perkampungan kumuh yang tertindas. Di sana ada beberapa anggota Uki Holder yang telah tiba. Mereka membantu para penduduk di sana. Saat waktu luang, Tota melatih teknik langkah kilat. Saat sedang berlatih, Tota bertemu dengan seorang ahli bela diri. Kemudian dia mengajarkan Tota teknik langkah kilat. Mereka menjadi guru dan murid. Ternyata ahli bela diri tersebut adalah pemburu makhluk abadi bersama dengan dua rekannya dan para anak buahnya. Kemudian mereka menyerang Uki Holder dan para penduduk. Pria yang bernama Sing Si Chow menyerang Karin. Di tempat Tota dan Kuromaru, datang manusia serigala yang merupakan ahli bela diri yang mengajari Tota dan juga seorang pendekar pedang buta. Mereka menyerang Tota dan Kuromaru. Tota sekarat akibat serangan mereka, begitu juga dengan Kuromaru. Dan manusia serigala akan membunuh Tota. Namun seorang anak perkampungan kumuh bernama Ruki mencoba mencegahnya. Manusia serigala kemudian mencoba membunuh Ruki. Namun tiba-tiba Tota mencegahnya dengan teknik langkah kilat. Di sisi lain, Karin menunjukkan kekuatan yang sebenarnya sehingga dia berhasil mengalahkan lawannya. Kembali ke tempat Tota. Tiba-tiba tangan Tota berubah dan kekuatannya meningkat drastis. Kemudian Karin juga ikut membantu. Manusia serigala kembali ke wujud aslinya. Namanya adalah Kaito. Dan Tota bertarung dengan gurunya. Tota kalah akibat pertarungan itu. Namun, tiba-tiba kekuatan Tota meningkat lagi sampai mengeluarkan sayap di tubuhnya. Teknik tersebut bernama Mafia Erebea. Dengan teknik itu Tota berhasil mengalahkan Kaito. Namun Tota kembali ke wujud semula. Agar adil, Kaito mengajak Tota adu panco untuk menentukan nasib perkampungan kumuh. Tota berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan kekuatannya. Setelah itu Kaito dan temannya pergi meninggalkan perkampungan kumuh. Yukihime juga datang untuk membereskan kekacauan mereka. Kemudian mereka kembali ke Uki Holder. Akhirnya diketahui kalau sebenarnya Kuromaru adalah wanita. Dia menyembunyikannya ke Tota. Kuromaru berasal dari klan Yatano Karasu, di mana ketika mereka belum berusia 16 tahun, jenis kelamin mereka belum bisa ditentukan. Karin menyarankan agar Kuromaru benar-benar menjadi wanita. Karena Kuromaru menyukai Tota, atas saran Ikku, Kuromaru menyamar menjadi wanita berambut pirang untuk mengajak kencan Tota. Kuromaru mengajak Tota ke ibu kota. Mereka pergi bersama, kemudian Kuromaru mengajak Tota ke menara. Tota sangat senang bisa ke menara walaupun hanya naik sedikit. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh Sing Si Chow dan bersama dengan pendekar pedang, mereka ingin menculik Tota. Kuromaru mencoba mencegahnya namun gagal, karena tubuh wanitanya terlalu lemah. Kemudian Kuromaru mengeluarkan kekuatan laki-lakinya dan berhasil menyelamatkan Tota. Adegan berpindah di mana memperlihatkan gadis bernama Kiri yang merupakan seorang number Uki Holder. Kemudian Kiri mengajak Tota berbicara. Kiri langsung marah ke Tota saat mereka berbicara. Dan tiba-tiba Kiri diserang dan sekarat. Kemudian dia menggenggam tangan Tota, dan mereka kembali ke masa lalu. Ternyata kekuatan Kiri adalah reset dan restart yang membuat dia bisa kembali ke masa lalu. Kemudian mereka berdua menyelidiki siapa yang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Sing Si Chow. Dia diperintahkan untuk menangkap Tota oleh seorang yang bernama Fate Averunchus. Dia merupakan ahli sihir yang sangat kuat dan pernah disebut pahlawan. Kemudian Tota, Kiri, Kuromaru, Karin dan Ikku bergabung. Mereka berencana untuk menangkap Fate Averunchus. Yukihime mengirim pesan dan mengatakan ke Tota kalau Fate Averunchus adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia bersama dengan kakek Tota, Negi dan Yukihime. Namun, saat Negi meninggal, kepribadian Fate Averunchus mulai berubah. Kemudian waktu telah menunjukkan untuk memulai rencana penyerangan mereka. Namun, saat mereka mau menyerang Fate Averunchus, ada teman Tota dari desa di belakangnya. Teman Tota menyampiri Tota. Di sisi lain Ikku diserang oleh musuh, dan Fate Averunchus mendekati Tota yang bersama temannya. Fate mengatakan kalau dia adalah teman dari kakek Tota. Dia mengajak Tota untuk ikut dengannya. Dia juga menyandra orang yang di tempat itu termasuk teman Tota. Tota mengalihkan perhatian, kemudian Karin menyerangnya. Ikku juga menyerang dengan kekuatan robotnya.
diikuti dengan serangan terakhir Kiri untuk membawa Fate ke masa lalu. Namun rencana tersebut gagal, kemudian mereka ingin kabur. Namun dihadang, Karin berhadapan dengan Sana Gyurei, Kuromaru bertarung dengan Ashura Tu, Ikku berhadapan dengan Tsukuyomi Iwai, dan Tota melawan Fate Averunchus. Mereka semua bertarung. Namun kekuatan Uki Holder masih di bawah kekuatan musuh. Mereka mengulur waktu agar Kiri bisa menggunakan kekuatannya. Setelah kekuatannya pulih, Kiri membawa Fate dan para Uki Holder ke masa lalu. Di sana Yukihime telah menunggu. Fate akhirnya menyerah karena merasa tidak mungkin menang. Fate menawarkan untuk memberikan beberapa informasi sebagai ganti dia dibebaskan. Dan diketahui kalau tujuannya menangkap Tota adalah untuk menyelamatkan kakeknya Tota. Kemudian diketahui juga kalau yang membunuh orang tua Tota adalah Fate. Tota pun marah mendengar itu, dan langsung menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba arwah kakek Tota muncul. Dia mengatakan kalau informasi yang diberikan Fate salah. Kemudian Neji ingin mengatakan hal lain namun dicegah oleh Yukihime. Setelah itu Fate pergi. Tota meminta informasi ke Yukihime namun dia tidak memberitahukannya. Kemudian datang seorang nenek dan gadis ke Uki Holder. Gadis itu bernama Mizore Yukihiro. Dia ingin balas dendam kepada Tota karena dulu kakek Tota telah menyakiti hati neneknya. Kemudian Mizore menyerang Tota, dan Tota dengan mudah mengalahkannya. Ternyata akibat pertarungan itu, Mizore menyukai Tota, dan dia menyatakan cinta ke Tota. Namun Tota menolaknya karena belum kenal. Adegan berpindah Tota dan Ikku ke pemandian. Diketahui kalau Ikku dulu mengalami sakit parah sehingga tubuhnya harus bergabung dengan robot untuk memulihkannya yang membuat dia sekarang menjadi abadi. Adegan berpindah di mana Yukihime berbicara dengan Tota untuk mengungkapkan semuanya. Ternyata wujud kakek Tota yang ditemui sebelumnya itu bukan wujud aslinya. Itu adalah wujud dari penyihir permulaan yang dulu dikalahkan oleh Neji dan sekarang penyihir itu mengambil tubuh Neji. Yukihime juga mengatakan kalau Tota diciptakan dari genetik Neji, dan bisa dikatakan kalau Tota adalah klon dari Neji, dan juga ingatan tentang orang tua Tota itu palsu. Tota jadi sedih setelah mengetahui itu, kemudian Mizore menyarankan Tota untuk ikut turnamen bela diri Mahora. Untuk tahun ini pertama kalinya di turnamen itu semua ras bisa ikut, dan finalnya diadakan di puncak menara. Tota ingin mengikuti turnamen itu, tetapi saat dia mau mendaftar, ia tidak diterima karena pesertanya telah dipilih. Kemudian Tota bertemu dengan nenek Mizore yang bernama Ayaka Yukihiro bersama dengan pelayanannya bernama Chachamaru Karakuri. Ada juga wanita yang bernama Mana Tatsumiya, dia juga murid dari Neji dan juga dia adalah direktur turnamen bela diri Mahora. Mereka membawa Tota ke kelas kakeknya dulu. Di sana mereka bertemu dengan Sayo Aisaka yang juga merupakan murid dari Neji, tetapi dia telah menjadi hantu. Mereka berkumpul untuk reuni. Setelah itu, Tota diizinkan untuk ikut turnamen. Akhirnya turnamen dimulai. Pertarungan pertama Tota melawan Katlas. Ternyata lawan Tota itu sangat kuat. Kuromaru ingin membantu namun tidak bisa karena ada penghalang di arena. Tota menggunakan seluruh kekuatannya namun tetap tidak sanggup. Tiba-tiba tubuh Neji muncul di arena dan ingin membawa Tota. Namun Yukihime datang untuk mencegahnya. Pasukan dari Neji datang untuk menghadapi Yukihime, dan Uki Holder datang untuk membantu Tota. Pasukan Neji terdiri dari detektif sihir Yue, pembaca pikiran Nodoka, dan pendekar pedang Jack Rakan, dan penyihir yang menguasai tubuh Neji. Kemudian Tota tiba-tiba masuk ke lubang hitam. Di sana dia bertemu dengan Kuunel Sander. Dia adalah penyihir yang menciptakan pedang Tota. Kemudian dia menceritakan hubungan Yukihime dengan Neji. Kemudian datang penyihir permulaan yang bernama Lalda Baot. Dia adalah penyihir yang merasuki tubuh Neji. Yukihime juga ada di tempat itu. Dan mereka pun bertarung. Tota hampir kalah di pertarungan itu. Namun dia diselamatkan oleh wanita bernama Asuna Kagurazaka. Ternyata dia adalah nenek Tota. Dia juga teman Yukihime. Di tempat itu juga ada anggota Uki Holder. Asuna mengatakan ke Tota kalau waktu di dunia nyata baru berjalan 0,76 detik. Asuna juga mengatakan kalau cara mengalahkan Lalda adalah dengan membangkitkan kekuatan yang tertidur di Tota. Asuna menyuruh mereka mengulur waktu, kemudian mereka kembali ke dunia nyata dan bertarung. Tota mencoba untuk menyadarkan kakeknya. Yukihime dan Fate datang membantu. Kemudian Yukihime, Fate dan Neji berubah ke wujud kecil mereka bersama dengan Tota. Mereka bertemu dengan sosok Neji yang asli. Setelah itu mereka kembali ke dunia nyata.
Negi dan pasukannya terlalu kuat. Tota mendapat wujud baru yang membuat tubuhnya menjadi putih. Negi juga menggunakan wujud itu, dan Tota masih kalah. Tetapi mereka berhasil mengulur waktu. Tota mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Kekuatan tersebut membuat Tota dan Nagi ke tempat seluruh murid Negi berada. Kemudian seluruh murid Negi menyerang Negi. Serangan mereka membuat hati Negi mulai terbuka. Kemudian Asuna juga datang ke tempat itu. Asuna memeluk Negi, dan Negi mulai tersadar. Karena jiwanya mulai terguncang, Negi dan pasukannya kabur meninggalkan tempat itu. Di tempat lain Jinbei yang merupakan Uki Holder nomor 2 menggunakan kekuatannya yang membuat semua orang di kota itu selamat. Namun kekuatannya masih dirahasiakan. Kemudian mereka semua kembali ke markas Uki Holder. Dan adegan anime ini diakhiri dengan Tota menyatakan cintanya ke Yukihime. Namun Yukihime menolaknya, walaupun sebenarnya Yukihime menyukai Tota. Dan cerita anime Uki Holder selesai. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense, dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya. Dan kalau ingin dibuatkan cerita seperti ini silakan tulis di kolom komentar, dan juga kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar.